Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-27, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat rasa rindu dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, semua kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-27, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6 dengan tema menyaksikan kemurahan Tuhan. Begini firman Tuhan saya bacakan buat kita semua dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita mengatakan menyaksikan kemurahan Tuhan. Tapi pasti ketika kita membaca ayat yang keempat, kita pasti akan ingat lirik lagu itu ya, yang mengatakan lebih baik satu hari, ya begitulah. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Saudara berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita melihat bagaimana ungkapan iman percaya yang luar biasa dari seorang Daud. Dia berbagi tentang perjalanan kehidupannya, tentang perjalanan keimanannya. Bahwa memang kalau bersama Tuhan, kalau berada di dalam bait Tuhan, kalau berada di dalam keberadaan yang tidak terpisahkan dengan Tuhan, maka kemurahan Tuhan itu akan semakin nyata melingkupi setiap kita. Dan kemurahan Tuhan itu terjadi seperti apa yang Dia mau dalam kehidupan kita, bahkan melampaui apa yang kita minta di dalam kehidupan kita. Dan disinilah saudaraku dalam kasih Tuhan, Daud mengekspresikan keyakinannya kepada Tuhan bahwa hanya Tuhanlah pelindung dan sumber kuatnya. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini juga yang dilahirkan oleh ungkapan Daud ketika dia mengalami pengalaman pahit, bagaimana masa-masa sulit dalam kehidupannya. Terkhusus bagaimana dia dikejar Saul atau menghadapi pemberontakan Absalom ketika itu. Konflik itu sangat-sangat mengganggu di dalam dirinya. Dan kita melihat bagaimana Daud bersama bangsa Israel sering sekali menghadapi ancaman dari musuh-musuh sekitar mereka. Seperti orang Palestina, Amalek, dan bangsa-bangsa lainnya. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, benarlah apa yang menjadi tema kita pada saat ini. Bahwa menyaksikan kemurahan Tuhan haruslah milik setiap kita. Seperti apa yang diungkapkan oleh Daud melalui perikop kita pada saat ini. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, mari kita melihat lebih jauh lagi Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat 6 ini. Apa yang menjadi penegasan yang mau dinyatakan oleh Daud melalui nats kita pada saat ini?
Yang pertama yang mau ditegaskan oleh seorang Daud, bahwa Tuhanlah sumber keamanan dan keberanian itu. Di dalam Tuhanlah ada kekuatan keselamatan dan menjadi benteng dalam kehidupan ini. Lalu apa yang kedua? Adanya keberanian di tengah ancaman, musuh, tantangan, pergumulan. Tapi di dalam perlindungan Tuhan, kita memiliki keberanian akan bentuk ancaman seperti apapun dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga yang mau ditegaskan, adanya kerinduan akan hadirat Tuhan. Seperti apa yang saya coba di awal tadi dikatakan dalam ayat yang keempat itu. Ternyata keinginan terbesar seorang Daud bukanlah soal menang peperangan, menang melawan musuh, tapi berdiam di rumah Tuhan, hidup bersama Tuhan, berada di bait kudusnya. Lalu apa yang keempat yang mau ditegaskan? Perlindungan Tuhan yang tak tergoyahkan. Benar, sejatinya sepertilah Tuhan melindungi kita. Kalau Tuhan sudah melindungi kita, apapun, siapapun, takkan ada yang bisa menggoyahkan. Lalu apa yang kelima? Tentu saja, respon dari iman kita haruslah terlihat nyata melalui ungkapan, pujian, kidung, dan mazmur yang keluar dari mulut setiap kita. Sebagai pribadi yang telah dilindungi, sebagai pribadi yang telah merasakan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, tadi tema kita sudah mengatakan menyaksikan kemurahan Tuhan. Lalu bagaimana kita mengaitkan nats ini dengan tema kita pada saat ini? Hal yang pertama yang bisa kita kaitkan, bahwa Tuhanlah benar sebagai sumber kemurahan itu. Sebab semuanya hanya kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu terlihat nyata, bagaimana Tuhan mengusir kegelapan dan ancaman dan menggantikannya dengan terang yang memberikan arah, yang menuntun dan memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kedua yang bisa kita kaitkan? Menyaksikan kemurahan Tuhan di tengah ancaman. Di sini Daud ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga mengingatkan bahwa meskipun dikelilingi oleh musuh atau dalam bahaya perang, Tuhan tetap memberikan perlindungan yang teguh. Lalu apa yang ketiga? Kerinduan untuk mengalami kemurahan Tuhan secara langsung. Milikilah kerinduan itu. Benar, mungkin kita memiliki kerinduan yang tidak tercapai, yang tidak terkabul sampai saat ini. Kerinduan bertemu seseorang, kerinduan bertemu dengan orang yang yang lama berpisah, kerinduan penantian dalam pengharapan, dan bla 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 bla. Tapi jauh di balik itu, rindulah sekali untuk kemurahan Tuhan, kenikmatan bersama Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang keempat? Perlindungan yang menunjukkan kemurahan Tuhan. Lihatlah apa yang diungkapkan oleh Daud. Bahkan Daud itu disembunyikan Tuhan di dalam kelemahnya dan memberikan perlindungan itu. Lalu apa yang kelima? Kaitan temanya. Milikilah dan responlah kemurahan Tuhan itu dengan pujian, dengan rasa syukurmu di dalam kehidupan ini, seperti apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-6 itu. Bahwa menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidup kita, responlah dengan menyembahnya, dengan ucapan syukur, dan selalu bersuka cita di dalam namanya. Itulah sejatinya pribadi yang selalu menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupannya. Lalu saudaraku dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi refleksi buat setiap kita? Yang pertama sekali menjadi refleksinya buat kita, kemurahan Tuhan adalah sumber keberanian yang teguh, yang kuat di tengah berbagai ketakutan-ketakutan di dalam kehidupan kita. Makanya kita harus mengandalkan Tuhan untuk mengatasi rasa takut apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini. Lalu apa yang kedua? Utamakanlah kehadiran Tuhan dalam hidup sehari-hari. Artinya apa? Lihatlah bagaimana Daud merindukan untuk tinggal di rumah Tuhan. Sejatinya Daud ingin mengatakan bahwa bersama dengan Tuhan, mengawalinya dengan Tuhan, akan menjadikan kekuatan, keberanian, menjalani hari-hari kehidupan kita. Lalu apa yang ketiga menjadi refleksi bagi kita. Perlindungan Tuhan itu waskat, melekat, kuat dalam kehidupan kita. Maka andalkanlah Tuhan dan berserulah. Biarkan Tuhan yang melindungimu.
bukan hanya asuransimu, bukan hanya pengawal, satpam atau apapun itu, perlindungan sejatinya ada di dalam Tuhan Yesus. Lalu apa yang keempat? Responlah dengan ucapan syukur, responlah dengan mazmur, dan mujilah nama Tuhan dalam kehidupanmu. Sebab tanpa Dia, tanpa Tuhan Yesus, kita tidak akan dimampukan menjalani kehidupan ini. Lalu apa yang kelima? Saksikanlah kemurahan Tuhan melalui keteguhan imanmu. Pribadi yang telah merasakan kemurahan Tuhan itu akan terlihat nyata di dalam keteguhan imannya. Ketika badai gelombang tantangan datang menerpa, dia tidak akan mundur. Dia akan tetap berdiri tegak, berjalan menuju tujuan yang pasti, sebab ada Tuhan yang menjadi sumber kuat di dalam kehidupannya. Lalu apa yang terakhir? Fokuslah kepada kehidupan rohani yang mengutamakan Tuhan. Artinya apa? Mari kita melihat Daud. Keinginannya luar biasa sekali untuk tetap tinggal di rumah Tuhan. Artinya apa? Daud mau mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah, bersama Allah, kita akan menjadi pribadi yang terberkati. Dan kekuatan menyaksikan kemurahan Tuhan itu akan semakin nyata. Dan percayalah, Daud ingin mengatakan, prioritaskanlah Tuhan di dalam kehidupan ini. Jangan fokus kepada pencapaian dunia. Walaupun dunia ini dan segala sesuatunya mungkin kita butuhkan. Tapi satu hal yang pasti, biarlah Tuhan yang menjadi prioritas dalam kehidupan setiap kita. Maka saksikanlah kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Tuhan memberkati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kuat kami untuk selalu menyaksikan kemurahan Tuhan dimanapun kami berada di dalam kehidupan ini, dalam kasih-Mu, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.